Menghasilkan 3 juta sampai dengan 5 juta rupiah setiap bulan hanya dengan membagikan link ke media sosial. Bagaimana cara daftar dan menggunakan platform ini? Saya akan bahas sampai selesai, jadi tonton sampai akhir video ya. Halo, ketemu lagi dengan saya Bambang di channel yang akan membahas berbagai cara menghasilkan uang dari internet. Di video kali ini saya akan bahas sebuah platform yang memungkinkan kalian untuk menghasilkan uang dari internet, khususnya dengan menggunakan media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, maupun blog. Platform inilah yang menjadi pelarian saya setelah di-ban dari Shopee Affiliate dan juga tidak terlalu cocok dengan TikTok Affiliate. Dan platform ini sudah saya pakai kurang lebih sekitar 20-21 hari dan alhamdulillah penghasilannya sudah cukup lumayan. Dan saya yakin potensinya bisa lebih baik lagi kalau digarap dengan lebih serius. Langsung saja, biar teman-teman tidak penasaran, kita langsung bahas selengkapnya. Baik teman-teman, ini adalah platform yang saya maksudkan. Namanya Access Trade. Bagi teman-teman yang sudah malang melintang di dunia online mungkin tidak asing dengan platform ini ya. Tapi bagi saya, walaupun sudah pernah dengar sejak tahun lalu, tapi baru beberapa minggu terakhir serius menggunakan platform ini untuk menguangkan atau memonetisasi media sosial yang saya miliki. Nah, selama sekitar 20 harian pakai, seperti terlihat di layar, penghasilan saya peroleh sekitar 3 jutaan. Ini pun tidak digarap dengan serius. Palingan kalau boleh dihitung, dalam satu hari paling saya hanya garap 1-2 jam saja, itu pun tidak sampai ya, tidak sampai 2 jam. Kemudian hanya menggunakan 3 media sosial yang saat ini saya kelola. Jadi, kalau seandainya saya lebih serius dengan cara menggunakan seluruh media sosial yang saya miliki atau dengan menyisihkan waktu yang lebih lama, saya yakin hasilnya akan jauh lebih besar dari ini. Mungkin 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari ini. Baik teman-teman, ini adalah tampilan dari halaman depan Access Trade. Kalau kalian lihat di layar, ini terpampang jelas bahwa Access Trade adalah affiliate marketing platform yang menawarkan kita sebuah media untuk menjangkau brand-brand besar di luar sana, baik lokal maupun internasional, dengan berbagai jenis industrinya. Lalu kemudian menjadi publisher dan memasarkan produk-produk ataupun jasa yang mereka punya. Nah, nanti setiap penjualan yang kita hasilkan dari link yang kita promosikan itu, kita akan mendapatkan yang namanya komisi. Besaran komisinya bisa berbeda-beda antara satu brand dengan brand lainnya. Kita coba lihat brand apa saja yang tergabung di sini. Kalau kita lihat dari halaman depannya, ada beberapa brand yang cukup populer dan saya rasa hampir semua dari kita mengenalnya. Ada Lazada, ada Bineka, ada Adidas, ada Eiger, ada Blibli, ada JD.ID, ada Shopee juga, dan ada Zalora. Ada banyak sebenarnya selain dari ini. Dan sebagian besar memang merupakan e-commerce yang beroperasi di dalam negeri. Tapi kalau misalnya teman-teman perhatikan, saya akan buka akun saya ya. Kalau kita buka campaign yang tersedia, maka pilihannya jauh lebih banyak lagi. Ada skema CPA juga, ada bank, ada Gramedia, ada Kodashop yang menawarkan produk-produk digital untuk para gamer. Kemudian ada Levi's, ada Pomelo, ada Atomy, dan ada banyak sebenarnya pilihannya selain yang tadi udah kita sebutkan di awal ya. Baik, kita kembali ke website halaman utamanya. Nah, Access Trade ini sebenarnya ada beroperasi di beberapa negara dan Indonesia termasuk salah satu negara yang jadi tempat mereka berlabuh. Nah, ini jadi kabar gembira untuk teman-teman semua yang mempunyai follower besar baik di platform Instagram, Twitter, ataupun di Facebook, atau YouTube, ataupun TikTok, untuk kemudian menguangkan media sosial mereka dengan potensi yang saya rasa cukup baik. Nah, bicara soal potensi pemasukan atau potensi pendapatan, masing-masing brand ini punya tingkat komisi atau persentase komisi yang berbeda. Lazada misalnya itu komisinya 2,6% sampai dengan 7%. Kalau Shopee itu 1,5% flat. Ada juga yang 4% kalau nggak salah. Tapi itu untuk pengguna baru.
Kemudian ada juga yang di atas 4% seperti di Blibli cukup besar juga. Kemudian di Zalora dan Lazada juga cukup besar. Jadi potensinya bisa dimaksimalkan dengan cara memilih beberapa campaign ataupun beberapa brand untuk kemudian mendapatkan akumulasi komisi yang lebih tinggi. Baik, tanpa berlama-lama teman-teman, kita langsung saja coba untuk mendaftar menggunakan platform ini. Nanti saya akan coba tunjukkan bagaimana cara untuk menggunakan platform ini setelah terdaftar sebagai anggota. Nah, yang menarik dari Xtrade ini teman-teman, proses approval untuk media yang didaftarkan itu tidak lama, bahkan tergolong instan ya. Karena hampir, kalau saya perhatikan, tidak ada proses review di situ. Berbeda dengan Shopee misalnya, berbeda dengan Involve. Di Xtrade ini proses pendaftaran media sosialnya itu sangat mudah sekali teman-teman. Baik, langsung saja kita coba ya. Untuk yang pendaftarannya teman-teman, di sini di bagian halaman depan sudah kelihatan tombol gabung jadi publisher. Maka tinggal diklik saja di sini, gabung jadi publisher. Nah, kemudian pilih tipenya, apakah teman-teman tipenya personal atau company. Ini ada dua pilihan, tentu personal ya. Kemudian di sini juga choose promotion method. Nah, ini teman-teman Pak, yang mana kira-kira? Kalau publisher biasanya itu datang dari website, kalau influencer datang dari media sosial. Pilih salah satu. Kalau teman-teman menggunakan Instagram, YouTube, ataupun Facebook, maka gunakan influencer. Tapi kalau menggunakan blog, maka pilih yang publisher. Sekarang kita pilih influencer. Kemudian Instagramnya. Contohnya di sini ya. Masukkan berapa followernya, misal lalu isi nama depan, kemudian nama belakang. Selanjutnya isikan email yang teman-teman gunakan. Selanjutnya isi nomor handphone. Pastikan kode password memiliki kesamaan, dan centang I agree to the terms and condition, lalu klik register. Oke, langsung masuk ke dalam dashboard loh. Langsung masuk ke dalam dashboard. Selanjutnya cek email, boleh kalau misalnya diminta verifikasi, boleh di ini ya, diperiksa. Oke, ada verifikasi ya ternyata ya. Sekarang kita klik tombol ini untuk melakukan verifikasi. Oke, akun Anda telah diaktifasi. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam dashboardnya. Nah, di sini disambut dengan petunjuk-petunjuk ya dari Xtrade untuk memudahkan kita menggunakan platform yang mereka miliki. Oke, ini kita close saja lah ya, biar nggak mengganggu. Nah, kita langsung saja. Nah, ketika teman-teman sudah terdaftar di sini, sudah di-approve, artinya sudah melakukan verifikasi dari ke email tadi. Nah, sekarang tugas selanjutnya adalah kita menambahkan, kita mulai dari menambahkan media sosial dulu misalnya. Teman-teman bisa ke menu setting akun, kemudian di sini ada menu website. Nah, di sini sudah terdapat satu website yang terdaftar pada saat teman-teman mendaftar pertama tadi ya. Di sini udah kelihatan di sini. Ya kan? Nah, ini bisa kita lengkapi, misal seperti ini ya. Bisa kita lengkapi. Pastikan sesuai dengan tipe dari media sosial yang digunakan. Kalau Facebook ya berarti di sini pilih Facebook ya. Kalau Facebook, ke YouTube pilih YouTube. Kalau Twitter pilih Twitter. Sesuaikan dengan media sosial yang teman-teman gunakan. Kemudian lead generation-nya ini bebas sih mau pilih yang mana, tapi umumnya kalau media sosial itu kan dia informasi diskon dan review produk biasanya ya. Jadi pilih salah satu saja. Kategorinya ambil dua. Misalnya beauty dengan clothing. Deskripsinya silahkan diisi, boleh diisi atau dikosongkan saja. Dan klik update, sudah selesai.
Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan media sosial yang baru, maka tinggal set baru, ini ya, klik tombol set baru, lalu tulis nama situsnya, namanya, misalnya Facebook fanpage, isi dengan link Facebook yang teman-teman gunakan, pastikan ada HTTPS di depan ya, kalau tidak dia ditolak. Kemudian tipenya social network, trafficnya Facebook page, lead generationnya review, kategorinya sama dengan yang tadi saja, kemudian klik buat. Selesai. Maka sudah ada 2 website di sini atau 2 media sosial terdaftar di Exostrade. Oke, berikutnya kita setting pembayaran. Maka kita masuk ke akun bank. Di sini kita edit, kemudian kita isi dengan nama bank. Cabangnya cabang mana? Misalnya Jambi ya, misal 36121. Contoh seperti ini ya. Nah, kalau untuk yang pengiriman lokal, maka kode SWIFT ini tidak perlu diisi, teman-teman. Tidak perlu diisi. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa ragu, boleh tanya ke bank yang teman-teman pakai. Itu kode SWIFT-nya apa. Sama IFSC juga tidak diperlukan kalau teman-teman berada di Indonesia. 2 izin ini biasanya digunakan kalau transfernya dari bank di luar negeri. Tipe akunnya, koron boleh. Kemudian mata uangnya tentu Indonesia ya. Nah, nama akunnya, nama siapa misalnya. Kemudian nomornya. Oke, lalu klik update. Sudah selesai. Kita sudah menambahkan website dan juga menambahkan detail rekening ke dalam Exostrade. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan menemukan atau mencari campaign-campaign brand-brand yang tersedia di Exostrade. Maka kita masuk ke menu campaign, klik yang tombol jarum di kanan ini ya, sebelah dari menu campaign, kemudian klik campaign tersedia. Nah, teman-teman silahkan pilih atau cari campaign mana yang mau diikutin. Saya cari Shopee. Nah, saya centang seperti ini ya, kemudian klik daftar, lalu klik iya. Diharap diingat juga, ini di bagian atas nih, di bagian atas yang warna merah ini ada pilihan media sosial yang kita pakai. Tadi kita masih ingat ya, kita punya 2 akun media sosial, Facebook fanpage dan Instagram. Nah, ini kita bisa pilih salah satu di antaranya. Jadi tidak bisa satu campaign untuk semua media sosial, harus sesuai dengan media sosial yang kita daftarkan. Satu media sosial itu satu campaign. Oke, ini saya daftarkan juga yang fanpage ya. Saya cari lagi Shopee, kemudian saya klik centang dan saya daftarkan. Yes. Sekarang kedua akun media sosial saya sudah terdaftar ke campaignnya Shopee. Nah, campaign yang sudah terdaftar akan masuk ke campaign afiliasi di sini dia. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman ya. Nah, khusus untuk pengajuan campaign ini memang membutuhkan waktu beberapa lama. Tidak langsung muncul di dalam sini. Jadi teman-teman harus menunggu. Biasanya sih hitungan jam ya baru muncul dia di sini. Tapi untuk waktu-waktu tertentu misalnya di akhir pekan itu bisa lebih lama. Jadi untuk campaign, khusus untuk campaign kita harus menunggu proses approval. Nah, kalau nanti sudah ditujuin, maka akan muncul seperti ini. Di menu campaign, afiliasi akan muncul menu seperti ini. Menu brand-brand, di mana campaign yang sudah kita daftarkan itu di-approve atau diterima. Ini ada Shopee, ada Lazada, dan Blibli. Nah, untuk membuat link campaign atau link affiliate-nya, kita klik saja Shopee. Kemudian akan tersedia beberapa penjelasan di sini, aturan main, penjelasan komisi dan lain sebagainya. Itu bisa kalian baca di sini. Lengkap disertakan oleh Shopee sebagai pihak penyedia campaign.
Selanjutnya ada menu affiliate link. Nah, menu ini adalah menu link yang sifatnya general. Jadi tidak menuju atau bukan menuju ke produk tertentu atau ke toko tertentu. Jadi dia bentuknya global, akan masuk ke situsnya Shopee atau ke aplikasinya Shopee. Tapi dengan apabila ada yang masuk ke link ini, maka sudah terekam sebagai rujukan dari access trade. Jadi teman-teman akan mendapatkan komisi untuk setiap pembelian dilakukan oleh pengguna yang mengklik melalui link ini, apapun yang dia beli. Kalau ada pilihan banner, ini bentuknya banner, ini bisa teman-teman copy untuk diletakkan di website atau di blog yang teman-teman kelola. Di sini ada banyak pilihan ragam desain dan ukurannya, tinggal disesuaikan mau yang mana. Kemudian ada kreativitas sendiri, ini khusus untuk teman-teman yang mau mempromosikan produk tertentu. Misal ya, saya buka Shopee misalnya. Shopee, kemudian kita ingin mempromosikan tokonya, misal tokonya yang ini ya, Gambir Official Shop ini ya. Maka ini kita copy linknya, kemudian kita masukkan ke sini. Ini ada peringatan format URL tidak benar. Nah, untuk menghilangkan ini, kita tambahkan di setelah slash ini universal strip link, terus garis miring lagi seperti ini, maka langsung berubah jadi hijau, artinya sudah betul. Kemudian di nama kreasi kita isi dengan GMPir, lalu kita klik hasilkan. Lalu di sini link inilah yang akan jadi link affiliate yang teman-teman share ke media sosial teman-teman, baik itu di Facebook ataupun Instagram. Tentu di media sosial yang kalian daftarkan ya. Ini tinggal di copy, silahkan disimpan atau letakkan di tempat yang biasa kalian gimana cara ngelolanya, apakah di Notepad, apakah di Google Sheet, bebas, pokoknya disimpan intinya ya, atau langsung dimasukkan ke link bio juga boleh. Ini untuk pembuatan link custom ya, boleh bisa di toko, bisa produk, bisa homepage juga, halaman depan ya, atau Shopee Mall juga boleh, bebas, pokoknya intinya link yang sifatnya custom. Kita bikin sendiri dengan tambahan ada universal link setelah domain utama shopee.co.id. Lalu ada product feed. Product feed ini adalah daftar produk yang disediakan oleh Access Trade. Kalau ini kalian akses atau kalian download, maka kalian akan dapatkan list banyak banget, list produk yang bisa kalian promosikan. Tapi karena jumlahnya banyak, jadi nggak praktis jadi ya. Bagi saya nggak praktis. Lalu di sini ada link text, di sini pilihan-pilihan link yang fokus ke campaign-campaign atau event-event tertentu di Shopee. Contoh ada Shopee Mantul Sale SMS ya, setiap tanggal 25 dan 26 akhir bulan. Ada Shopee COD untuk pembelian COD, ada Shopee Pay Later untuk pembelian Pay Later, ada Shopee Brand tanggal ini ya, Shopee 10.10, Shopee 11.11, Shopee 12.12 biasanya akan muncul di sini. Ini bisa kita gunakan juga. Nah, itu untuk pembuatan linknya, teman-teman. Lazada juga sama seperti itu. Sama persis, tidak ada perbedaan. Hanya mungkin untuk pembuatan linknya kita menggunakan websitenya Lazada ya, bukan Shopee lagi. Kalau tadi pakai Shopee, kalau Lazada tentu menggunakan linknya Lazada. Jangan kebalik. Masuk nanti komisinya. Blibli juga seperti itu. Oke, nah sekarang setelah kita promosikan, tentu kita ingin memeriksa seperti apa sih performa dari campaign yang kita share ke media sosial yang kita punya. Maka kita bisa lihat di menu laporan. Di sini kelihatan ada konversi, ada harian, ada bulanan, ada campaign, ada kreasi. Di sini kita bisa cek. Misal berdasarkan campaign ya. Berdasarkan campaign, di sini ada dua campaign, Lazada dan Shopee. Kemudian kalau kita mau cek berdasarkan harian, jumlah klik harian, kita bisa di sini. Kemudian klik periodenya tanggal berapa sampai tanggal berapa, atau bulan berapa. Kemudian tinggal kita klik tampilkan laporan. Maka kemudian kita bisa tinggal ubah saja halamannya.
Dari halaman berapa kita bisa lihat dari sisi konversinya, kemudian dari sisi yang lain kita bisa cek di sini. Lalu komisinya juga bisa lihat. Sini komisinya bagian kanan. Sini jumlah transaksinya. Baik. Lalu untuk di dashboard kita akan melihat beberapa laporan yang bentuknya dia merupakan gabungan dari seluruh media sosial dan juga seluruh campaign ya. Dari Shopee, dari Lazada, dari beberapa media sosial akan digabungkan di sini jadi satu laporan. Nah, untuk pembayarannya teman-teman di Extended ini hampir sama dengan Shopee, sekitar 60 hari ya proses validasinya. Jadi misal teman-teman bermain 1 bulan penuh di bulan November, maka di sekitar bulan Januari awal baru akan menemukan notifikasi pembayaran. Bisa jadi lebih lama kalau diperlukan validasi oleh pihak CS Trade ya. Tapi umumnya dari yang saya tanyakan itu 60 hari kerja. Baik, apalagi ya yang dibahas ya, saya rasa sudah cukup seperti itu teman-teman ya. Silahkan teman-teman yang ingin mencoba di CS Trade bisa jadi alternatif. Yang barangkali merasa tidak mendapatkan hasil yang baik di Shopee ataupun di TikTok, maka Access Trade ini bisa jadi salah satu opsi yang masuk akal dan hasilnya menjanjikan sekali kalau menurut saya. Bagaimana teman-teman? Apakah tertarik untuk mencoba Access Trade? Access Trade ini bisa jadi alternatif untuk teman-teman loh yang mungkin trauma menggunakan Shopee atau tidak cocok dengan ekosistem di TikTok. Selain Access Trade juga ada banyak platform yang bisa teman-teman gunakan. Saya akan bahas lebih lanjut beberapa platform lainnya, mudah-mudahan di video berikutnya ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, aktifkan juga loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat saya membahas beberapa platform lain selain dari Access Trade dan Shopee Affiliate. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.